Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ashabihi al-ahyar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bi'ilmi wa zayyina bihilmi wa akrimna bittaqwa wa jammilna bil afiyah. Jemaah yang dimuliakan Allah, pembahasan kita kali ini berkaitan dengan daya batin spiritual. Daya batin spiritual ini adalah kajian di bidang psikologi Islam atau psikologi Al-Quran. Kalau kita merujuk apa yang dikatakan oleh para imam dari generasi salafus salih, ada Imam Maulud, Imam Qushairi, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Ibnu Qayyim al-Jauzi menyebutkan sebenarnya ada 4 dimensi. Ketika 4 dimensi ini dilakukan dengan baik dalam diri seseorang, maka seseorang itu akan terbebas dari segala persoalan yang menghimpit dirinya, termasuk kegelisahan, keresahan, sakit dan sejenisnya, dan dijauhkan seseorang itu dari segala macam bentuk ketidaksuksesan dalam kehidupannya. Yang pertama itu adalah siam, berpuasa. Saya kira sudah tidak ada perdebatan di dalamnya. Sebagai contoh, model puasa kita secara syariah itu ditiru oleh orang-orang barat. Di Amerika itu segala macam bentuk penyakit, terutama yang sifatnya patologis. Kalau patologis itu sudah sakit jiwa, baik segala bentuk macam abnormalitas itu bisa diselesaikan dengan berpuasa. Dan puasanya selesai, caranya, kaifiahnya itu persis seperti puasa kita. Jadi diawali dari terbit fajar, nanti diakhiri dengan terbenamnya matahari. Tidak ada satupun obat di Amerika yang paling ampuh untuk menyembuhkan berbagai macam patologis atau sakit jiwa kecuali dengan cara berpuasa. Sumu tasihu, berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat baik lahir maupun batin. Itu sudah jelas. Yang kedua, kata generasi salafus saleh, qiyam. Kalau pengen segala harapannya
keinginannya, kesumpakannya diselesaikan oleh Allah, ya qiyam itu qiyamul lail. Ya. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya, qiyam. Rasulullah itu memberikan 4 konsep bahagia. Pertama, afsus salam, sebarkan salam. Yang kedua, wa it'amu ta'am. Yang ketiga, wasilul arham. Yang keempat, wasallu wan nasun niyam. Yang keempat itu adalah lagi-lagi qiyamul lail. Berbeda orang yang ahli qiyamul lail dengan yang tidak ahli qiyamul lail itu berbeda. Para alim mengatakan kalau di kampung itu, di desa itu, di kelurahan itu, di Madinah atau di kota itu tidak ada satu saja orang ahlul qiyamul lail, maka Allah akan menurunkan banyak musibah. Karena itu kata Nabi, syarat bahagia itu adalah wasallu wan nasun niyam. Jadi orang-orang yang ahlu qiyamul lail itu segala sesuatunya akan diangkat oleh Allah, termasuk derajatnya tidak cuma dirinya tetapi anak cucunya itu juga diangkat oleh Allah. Yang ketiga, kata generasi salafus saleh, diam. Diam itu tidak banyak berbicara. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ya. Dia pakai kata-kata yang baik. Kalau seandainya tidak mampu berkata dengan kata-kata yang baik, dia memilih untuk diam. Dan puasa diam ini untuk generasi masyarakat modern pada saat ini agak susah. Kalau orang-orang dulu kemungkinan besar masih bisa diam. Salamatul insan bihabdil lisan. Semakin kamu banyak ngomong, semakin banyak salahnya. Apalagi yang keluar dari mulutnya bukan dallah yang berkaitan dengan Al-Quran maupun sunnah. Ada salah satu tirakat yang dilakukan oleh orang-orang dulu, dan itu kecenderungan sukses. Tirakatnya menang, tidak banyak bicara. Dan ternyata orang yang banyak bicara itu ya banyak masalah, banyak salahnya, dan banyak persoalan. Tidak berlebihan kalau dikatakan diam itu adalah emas. Tapi sekarang susah masyarakat modern karena ada media sosial. Diam lesannya, tangannya nggak diam. Jadi lewat FB, lewat Instagram, lewat WA, lewat yang lain-lain itu, terus kemudian banyak berbicara tentang masalah-masalah yang tidak penting di media sosial. Dan banyak masyarakat modern pada saat ini kena penyakit, tetapi dia tidak sadar kalau dia sakit. Namanya penyakitnya narsistik. Narsistik itu mudah pamer. Coba yang jenengan upload atau ditaruh di reelnya atau ditaruh di statusnya, ada enggak yang biasa-biasa? Enggak ada. Pasti yang ditaruh di statusnya itu yang bahasanya orang Arab, yang hair, yang bagus, pencitraan semua. Ya. Jadi beda tipis antara ini aktualisasi diri atau pamer, itu tipis bedanya. Saya yakin yang biasa-biasa nggak diupload, apalagi buka puasa menunya itu saja nggak diupload kok. Tetapi pas menunya bagus, wah diupload. Nah, pamer sudah. Atau ketika buka bersama, kalau di tempat biasa-biasa saja, ya malu untuk diupload. Tapi kalau di restoran, hotel mewah, diupload. Nah, ini aktualisasi diri apa pamer? Insya Allah banyak pamernya dengan aktualisasi dirinya. Tidak sedikit belakangan ini juga, ya ini selain ini adalah tren dakwah, tetapi tidak sedikit para alim, para ulama, para ustadz yang terjebak pada fenomena ini. Sekarang medianya, media dakwah itu adalah media sosial.
Tetapi tipis bedanya antara mencari viewer dengan taklim. Ini mencari viewer, mencari subscribe, atau memang murni ini thalabul ilmi, atau taklim mengajarkan sebuah ilmu. Tipis, bedanya tuh tipis. Karena apa? Karena kalau sudah ada iklannya, viewernya sudah banyak, subscribernya sudah banyak, cuannya dapat, yang dinilai adalah dolar sudah. Semakin saya banyak upload, ini semakin banyak trending. Kalau sudah trending, viral. Kalau sudah viral, rame diundang di mana-mana. Jadi banyak yang sekarang itu seseorang itu mengundang seseorang, baik itu adalah motivator ataupun ulama ataupun ustadz, itu karena trendingnya, bukan karena memang dia keilmuannya memang ada di situ. Ya, makanya sekarang itu banyak official ya. Ya. Alhamdulillah saya termasuk yang tidak tertarik di sana. Karena apa? Menjaga rasa, menjaga hati itu mudah-mudah gampang. Awalnya ikhlas Ustaz, di tengah-tengah nggak ikhlas lagi. Pokoknya yang penting keren. Yang di situ bisa menghadirkan cuan. Jadi penyakit masyarakat modern pada saat ini, semua mereka terjebak pada perilaku FOMO. Ya, FOMO ini dikit-dikit update, dikit-dikit komen, dikit-dikit update. Itu namanya narsistik. Banyak kita itu yang punya penyakit, tetapi penyakitnya tidak sadar kalau dia sakit. Sakitnya adalah narsistik, nama penyakitnya. Kalau sudah narsistik, pasti riya. Kalau sudah riya, pasti sum'ah itu. Kalau sudah sum'ah, sebentar lagi takabur dia sudah. Nggak mungkin, karena itu adalah penyakit yang sifatnya halus. Nah, ini kita perlu mengelola daya batin spiritual kita itu bagaimana sih sebenarnya, sehingga kita beribadah itu benar-benar lahir batin. Yang terakhir, kata generasi salafus saleh, kalau ingin bahagia, penyembuh sebenarnya dan pengungkit dari segala macam bentuk kesuksesan itu adalah tafakkur dan tadzakur. Karena itu keempat-empatnya ini bisa dilakukan di bulan Ramadan. Tidak akan bisa maksimal seseorang mampu melakukan ini selain di bulan Ramadan. Karena bulan ini begitu istimewa. Makanya siam, qiyam, diam, tafakkur dan tadzakur itu bisa dilakukan dalam satu waktu dan kesempatan, itu hanya di bulan Ramadan. Kalau di bulan-bulan yang lain masih seseorang akan menjadi susah untuk melakukan praktek itu dengan baik. Karena apa? Ya, qiyamul lail tidak lagi bisa berjamaah seperti kita, tarawih dan sejenisnya kalau di bulan-bulan yang lain. Jadi melihat ketaatan seseorang, kesalehan seseorang itu, panjenengan jangan melihat di bulan Ramadan. Kalau melihat di bulan Ramadan menipu. Karena apa ya? Karena biasa sudah berpuasa bareng-bareng itu sudah biasa. Terujinya kan setelah Ramadan. Bagaimana qiyamul lailnya masih istiqomah apa tidak? Tadarrusnya masih istiqomah apa tidak? Ya, membaca Al-Qur'annya istiqomah apa tidak? Paling tidak ya, sedekahnya ini istiqomah atau tidak? Itu setelah bulan Ramadan nanti. Kalau sekarang ini masih belum kelihatan. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini daya batin, ya, daya batin. Rahasia besar orang-orang sukses zaman dulu adalah kemampuannya menghubungi dan melepaskan daya batin bawah sadarnya. Daya batin bawah sadar ini banyak di antara kita itu yang tidak tahu bahwa kekuatannya itu luar biasa. Kalau ini butuh dalilnya banyak di Al-Quran itu. Satu, man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang melakukan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang melakukan keburukan itu untuk dirinya sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falah. Barang siapa yang melakukan kebaikan, balasannya adalah kebaikan. Barang siapa yang melakukan keburukan, ya balasannya adalah keburukan. Hal jazaul ihsani illa ihsan. Tidak ada balasan sebuah kebaikan itu kecuali kebaikan itu sendiri. Wa may ya'mal su' yujza bihi.
Barang siapa yang melakukan keburukan, nanti hasilnya ya apa yang dia tanam itu. Karena itu daya batin ini harus dijaga. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk kerdil dan sampai dikuasai diri kita ini yang justru merusak amal diri kita ini yang tanpa kita sadari. Kalau sholat riya, kalau amal riya, kalau berhubungan dan melakukan ibadah tidak bersabar, tidak ikhlas dan sejenisnya. Ini daya batin ini yang kadang ini sudah hilang dalam diri kita belakangan ini. Karena itu amal yang penting ada dalilnya, yang penting fikihnya sudah benar, syariahnya sudah benar, tetapi rasa tidak pernah ditengok sama sekali. Ya rasa inilah innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu akhirnya nanti itu tergantung pada niat. Salatnya sudah benar secara syariah, syarat dan rukunnya sudah benar, tempatnya semuanya sudah benar, termasuk pakaian yang dipakai sudah suci dan sejenisnya. Endingnya riya. Bagaimana itu? Ya tidak diterima puasanya, tidak diterima salatnya dengan sempurna. Ya karena itu daya batin ini harus benar-benar dikelola dengan baik. Beribadah, yang dia kejar adalah kuantitas, tetapi kualitasnya dilupakan. Terus kemudian menyombongkan diri di hadapan saudara-saudaranya muslim yang lain bahwa dia yang paling takwa. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqwa. Jangan kamu sok suci, jangan kamu sok benar. Wa a'lamu bimanittaqwa. Allah Maha tahu siapa yang hatinya busuk, siapa yang hatinya benar-benar ikhlas. Apalagi merendahkan saudaranya. Wah, amal ibadahmu nggak diterima. Yang diterima amal ibadahmu gitu. Yang 20 rakaat nggak diterima, yang diterima 8 rakaat. Hati-hati ini. Nah, yang demikian ini adalah daya kelola daya batin. Ini berkaitan dengan olah batin, berkaitan dengan olah rasa. Olah rasa itu terletak di hati. Makanya innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa amwalikum wa suwarikum wa a'malikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat itu hatinya. Allah Maha tahu kok siapa yang pencitraan, yang siapa yang begini-begini, tahu. Allah Maha tahu. Makanya para salafus saleh, dia ketika dia beribadah ya nggak dibutuhkan itu popularitas dan dipamer dan sejenisnya, nggak dibutuhkan mereka. Kenapa? Ya karena eman ibadahnya. Kalau orientasinya adalah untuk manusia itu eman. Buat apa? Tidak ada nilainya sama sekali. Termasuk puasa kita itu loh. Hati-hati puasa kita ini sudah benar apa tidak? Ya, sebagai contoh, man lam yada' qalu zur wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu. Barang siapa yang dia qalu zur, ya terus kemudian bisahwah, ghibah, namimah dan sejenisnya, tetapi dia berpuasa, Allah tidak butuh puasa kita. Laisa siyam min akali wasyarab, kata Nabi, walakinna siyam min al-laghwi warrafas. Berpuasa itu tidak cuma menahan lapar dan dahaga, tetapi berpuasa itu juga menjauhkan diri dari segala macam bentuk laghwi warrafas. Laghwi warrafas itu bagaimana? Ya sudah, segala macam itu penyakit hati, sudah itu semua laghwi dan rafas itu. Seseorang tidak akan mau mengkritik orang lain. Ya, biasanya yang dikritik tidak jauh lebih buruk daripada yang mengkritik. Senengannya kan mengkritik, tetapi suruh melakukan, bisa apa tidak? Biasanya orang yang suka mengkritik, ya biasanya nggak bagus kok. Biasanya orang yang biasa menghina orang lain, dia tidak jauh lebih bagus daripada yang dihina. Nah ini sudah hukum alam. Nah karena itu puasanya juga harus. Makanya salafus saleh mengatakan ahwanusia minat tarki wassalat. Serendah-rendahnya berpuasa itu ya cuma menahan lapar dan dahaga saja. Ya. Karena itu sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka minal kidhib wal maharib. Ya, ketika kamu berpuasa berarti pendengaranmu harus berpuasa, lisanmu harus berpuasa, totalitas panca inderamu harus berpuasa. Ya, kalau tidak berpuasa ya berarti nggak berpuasa itu.
Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu membagi orang berpuasa kan ada 3. Shaumul umum, puasanya orang-orang umum. Wa kaifa shaumul umum? Kaful badni wal farji an qada'i sahwah. Yang penting dia ya menahan lapar dan dahaga, tidak berhubungan suami istri di siang hari. Itu adalah puasanya orang-orang umum. Ini puasanya orang awam, anak kecil juga bisa melakukan yang demikian, hatta yang belum balik. Ya. Ada yang tidak banyak shaumul khusus, kata Imam Ghazali. Wa kaifa shaumul khusus? Kaful badni, kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli. Ya, min al-atham. Jadi ya panca inderanya berpuasa. Hada shaumus salihun. Ini puasanya orang-orang saleh. Bagaimana? Ya pendengarannya berpuasa, otaknya berpuasa, batinnya berpuasa, mulutnya berpuasa. Ya, semuanya berpuasa panca inderanya ditambah dengan akal dan batinnya puasanya. Hada shaumus salihun. Enggak banyak ini. Puasanya orang-orang saleh. Abot bagi kita ini. Apalagi kita yang awam, ilmunya sedikit, sombongnya enggak karuan sudah. Apalagi mengandalkan amal dan yang lain-lain itu, aduh, kita ini jauh sekali, gak ada apa-apanya. Karena ini daya batin ini penting untuk kita kelola dengan baik, dan kita harus belajar bahwa sadarmu punya jawaban mengenai semua persoalan. Ya, bahwa sadarmu adalah pembentuk dan dapat melakukan apapun. Karena ini begini, di dalam lapisan seseorang, di dalam lapisan eksistensi seseorang, insya Allah di majelis ini pernah saya sampaikan, ya, ada fisik atau jisim, ada akal atau aklun, terus kemudian ada hati atau qalbun, terus kemudian ada hawa atau nafsu, terus kemudian ada ruh. Ini adalah entitas kemanusiaan kita. Tetapi entitas kemanusiaan ini tidak pernah dikelola dengan baik, sehingga totalitas kehidupan kita itu adalah kita ini adalah pengabdi dari nafsu kita, pengabdi dari hawa nafsu kita, sehingga seseorang itu tidak lagi sensitif mana yang benar dan mana yang tidak, mana ibadah dan mana pamer. Ini sudah tidak bisa membedakan dengan baik. Karena apa? Karena didorong totalitas 80% kehidupannya didorong oleh nafsunya. Padahal berdasarkan Al-Quran, inna nafsa la'amarratu bisu'. Ya, produk akhir dari segala macam mengikuti hawa nafsu itu adalah masalah dan musibah. Tidak ada kebaikan ketika seseorang totalitas kehidupannya diabdikan untuk nafsunya. Ya, bagaimana mengabdikan diri untuk nafsu? Ya, segala macam bentuk keinginan, apalagi keinginannya syahwah dan duniawi. Itu adalah segala macam yang berkaitan dengan itu. Nah, karena itu di dalam lapisan berpikir seseorang itu, di dalam majelis ini juga pernah saya sampaikan. Ada conscious man, ada subconscious man, ada supramental man, ada subliminal man, ada subtle causal man. Hati-hati ini. Kenapa? Yaitu tadi in ahsantum li anfusikum, dan itu masuk ke alam bawah sadarmu. Kalau kamu melakukan kebaikan selama 21 kali, maka ke-22 kalinya akan menjadi otomatis. Dan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hati-hati, semuanya ada balasannya. Rumah harta karun ada dalam dirimu. Lihatlah ke dalam untuk memperoleh jawaban keinginan hatimu. Karena apa? Kamu akan digerakkan oleh bawah sadarmu. Hati-hati. Tiap pikiran dan perasaan adalah sebab, dan tiap keadaan adalah efek. Makanya ala inna fil jasadil mudghah idza saluhat jasada kullu wa idza fasadat jasada kullu ala wahyal qalb. Juga pernah saya sampaikan, jadi kalau bahasa hatimu dengan bahasa akalmu sama, insya Allah cita-citamu itu akan gampang tercapai. Tetapi banyak di antara kita, antara bahasa pikirannya dengan bahasa perasaannya tidak sama. Ya Allah, karunikan saya begini ya Allah, anugerahkan kepada saya rumah yang mewah. Tapi batinnya menolak, gak mungkin gajiku segitu kok. Nah, ini gak selaras antara pikiran dan hatinya. Padahal kata Nabi, kalau segumpal daging ini sehat, seluruh tubuh seseorang itu akan menjadi sehat.
Tapi kalau segumpal daging ini bermasalah, totalitas kehidupannya akan bermasalah. Makanya hati-hati dengan pikiranmu, hati-hati dengan perasaanmu. Karena itu apa? Ya tergantung itu. Wa an laisa lil insan illa ma syaa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum kecuali dia ingin merubahnya sendiri. Karena apa? Karena dia berhusnudzon kepada Allah, tidak pernah bersuudzon sedikit pun kepada Allah. Karena yang datang dari Allah itu pasti baik. Yang datang dari kita ini biasanya yang tidak baik itu datang dari kita. Ya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, asa an tuhibbuna syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kamu benci itu yang terbaik bagi kamu. Bisa jadi yang kamu suka tidak baik bagi kamu. Kenapa? Ukurannya bukan ukuran kita, ukurannya adalah ukuran Allah. Ridho apa tidak? Kalau tidak pernah ridho, tidak akan pernah kita sampai kepada apa yang kita harapkan. Karena modal pertamanya adalah ridho dan ikhlas terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Jika kamu mau melakukan apapun, sampaikan ide itu dengan penuh cinta dan perasaan ke batin bawah sadar, maka ia akan memberi tanggapan yang sesuai. Paham ya? Yang pernah saya sampaikan bahwa otak kita memproduksi berapa? 60.000 pikiran setiap hari, otak kita. Coba kalau pada waktu itu, hari itu, kita punya pikiran satu yang tidak baik, maka terduplikasi menjadi 60.000 kali. Itu adalah berkaitan dengan pikiran. Terus kemudian daya elektromagnetik jantung yang ini berkaitan dengan perasaan kita itu 4.000 kali jauh lebih kuat daripada bahasa pikiran. Makanya orang tua itu kan kita dilarang di dalam agama kita tidak boleh suudzon. Kenapa? Kita harus diajarkan husnudzon, karena suudzon itu kalau kita kelola terus menerus akan menghantam diri kita sendiri. Kan tadi sudah jelas, man amila salihan falinafsi wa man asaa fa 'alaiha. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kenapa kita tidak boleh bersuudzon? Karena suudzon ini kalau dikelola terus-menerus akan menghantam diri kita sendiri. Ana inda dhanni abdi bi, saya bersama sangkaan hambaku. Kalau dia menyangka baik, produknya akan baik. Tetapi kalau dia berpikiran buruk, ya produknya buruk. Ya terserah kamu kok, kata Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak saya rubah kok takdir yang sudah saya tuliskan. Perkara ini takdir baik atau buruk tergantung kamu. Mau apa tidak kamu. Ya sudah, kalau tidak mau ya hati-hati. Karena itu daya batin ini harus dikelola. Jangan sampai kita ini rusak amal gara-gara kita tidak bisa mengelola daya batin. Daya batinnya ya gak karuan. Kelihatannya saja nampak di muka kelihatannya bagus, tetapi dilihat di dalamnya kok gak bagus ya. Kenapa? Ya karena tidak pernah dikelola dengan baik. Nah ini yang menjadi pengingat bagi kita. Jangan percaya bahwa benda itu dapat merugikan atau menjadikan kamu beruntung. Tidak ada kok benda yang apalagi sifatnya makhluk mampu memberikan manfaat dan mudhar. Tidak mungkin kalau di dalamnya tidak ada kehendak Allah. Makanya jangan berlebihan lah. Jangan berlebihan terhadap segala sesuatu itu, jangan berlebihan. Boleh berlebihan selama itu disandarkan pada Allah. Jangan berlebihan lah terhadap sesuatu. Jangan mencintai sesuatu itu berlebihan. Suatu saat kamu akan sakit. Sudah, akan sakit dan akan disakiti oleh benda. Apapun bendanya, baik itu manusia, baik itu teman, baik itu pasangan, biasa-biasa saja. Apalagi sampai mengidolakan seseorang berlebih-lebihan, sampai dia tidak sadar kalau dia taklid. Kalau sudah taklid dia syirik sudah. Nah, hati-hati. Biasa saja, mengagumi orang itu biasa saja, benci sama orang itu biasa-biasa saja, suka sama orang itu biasa-biasa saja. Agama kita itu mengajarkan tawassut atau tawajjud, khairul umur awsatuha. Sebagus-bagus perkara itu yang di tengah-tengah. Enggak usah terlalu berlebihan ke kanan, enggak usah terlalu berlebihan ke kiri. Masing-masing kita itu ada plus minusnya. Tidak ada manusia sempurna. Illa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yang datang kepada beliau wahyu semua. Kalau kita ini enggak ada wahyunya hilang. Jadi nafsunya yang bergerak. Sudahlah biasa-biasa saja.
Keatasan juga biasa-biasa aja. Jangan terlalu menjadi penjilat. Biasa saja. Ya. Termasuk dalam berobat. Jangan terlalu yakin dengan dokter itu. Saya kalau berobat tidak dokter itu mboten sembuh ya Ustaz. Syirik ini sudah. Memang dokter yang menyembuhkan Allah, dokter wasilah. Bukan obat yang menyembuhkan, itu wasilah. Yang menyembuhkan adalah Allah. Ini loh kadang akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam beribadah itu nggak berakhlak kita itu. Nggak berakhlak. Ya karena ini rasa-rasa yang seperti ini sudah tidak ada di dalam diri kita, atau kita tidak pernah belajar. Makanya dalam agama kita itu mengajarkan 3 struktur. Ada rukun iman yang berkaitan dengan akidah dan tauhid, dan ini tidak boleh ditawar-tawar. Ada rukun Islam yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Kalau ibadah selama itu tidak ada dalil, tidak boleh melakukan ibadah, itu mardud. Man amila salihan, man amala amilan falaysa minna fahuwa raddud. Barang siapa yang melakukan amal tidak ada contohnya dari Nabi, itu tertolak. Tetapi kalau berkaitan dengan ibadah muamalah, selama itu tidak ada dalil yang melarang, menjadi boleh. Ini jangan dibolak-balik. Banyak di antara kita itu yang tidak laku itu. Terus kemudian yang terakhir, setelah rukun iman, rukun Islam adalah rukun ihsan. Ma huwal ihsan? Ta'budullaha ka'annaka yara, fa in takun tara, fa innahu yara. Bagaimana? Ya sudah, segala sesuatunya karena Allah, lillah. Allahu Akbar itu karena Allah. Riaknya hilang sudah. Saya diawasi oleh Allah kok. Saya diawasi oleh Allah kok. Berarti apa? Bagaimana sudah seperti ini? Yakin di dalam hatinya bahwa dia diawasi oleh Allah. Kalau ilmu ini kita pelajari, sempurna Islam kita. Islam kita ini kan menjadi ruwet karena bolak-balik di ibadah dan muamalah kan. Karena banyak madhabul arba'ah dan yang lain-lain, rujukannya banyak, ustadznya banyak, kitabnya banyak. Berbeda, pasti berbeda dong. Kalau sampai di Islam nggak mungkin nggak berbeda. Sampai bertahun-tahun, ada yang 8, ada yang 20, ada yang 36 juga kan tarawehnya. Yes, ini kalau merujuk pada Islam yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah, kita tidak akan pernah sama karena rujukannya berbeda, ustadznya berbeda. Beda ustadz aja beda kok. Nggak usah seperti itu sudah. Panjenengan lihat kelompok-kelompok tertentu, komunitas-komunitas tertentu, cara pakaiannya, wajahnya itu beda-beda dengan komunitas yang lain. Coba jenengan lihat saudara-saudara yang Nahdiyin, ya wajahnya ngono-ngono iku. Jenengan lihat saudara-saudara yang Muhammadiyah, ya ngono-ngono iku wajahnya. Jenengan lihat saudara-saudara kita yang lain yang misalnya Salafi misalnya, ya ada yang begitu-begitu sudah. Itu aja beda kok, apalagi isinya. Paham ya? Apalagi isinya. Karena apa? Jangan berhenti di Islam, naikkan levelnya jadi muhsin. Kalau sudah ihsan, oh iya, karena dia punya rujukan yang berbeda kok dengan saya. Selesai. Masalahnya kita kan nggak pernah ke muhsin selama ini. Otak-atik di Islam saja. Di otak-atik di Islam berkaitan dengan rujukan. Setelah berkaitan dengan rujukan, dengan keputusan para ulamanya, ya jelas berbeda. Pakaiannya aja berbeda, yang satu seneng jenggot, yang satu nggak seneng jenggot. Paham ya? Itu saja, bau badannya itu lah beda sudah, wajahnya itu beda, nggak bakal kita sama kalau berkaitan dengan Islam. Selama itu ada dalil, selama itu ada rujukan, ya sudah selesai, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah, ya sudah selesai. Ya ini menjadi penting. Ya percayalah bahwa daya bawah sadar dapat menyembuhkan, memberi inspirasi, menguatkan dan memakmurkan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan, maka akan terjadilah. Itu tadi. Makanya bahasa akal dengan bahasa hati itu harus disamakan. Ya Allah, saya minta ini ya Allah. Makanya ada praktek yang paling bagus, doa yang paling bagus itu ditulis. Jangan cuma diucapkan. Kalau diucapkan belum tentu sama dengan batinnya panjenengan. Tetapi kalau sudah ditulis, akal pasti ikut, batin pasti ikut, motorik juga ikut. Kalau panjenengan menulis sesuatu tapi pikirannya kemana-mana, pasti tipu tulisannya, pasti salah. Karena itu ditulislah. Al-Quran itu tulisan sehingga sampai kepada kita. Ya, terlepas itu mushafnya apa? Yang sampai kepada kita itu kan mushaf Utsmani, sampai kepada kita. Kenapa? Karena ditulis. Belum tentu kalau ditulis itu sampai kepada kita.
Sehingga kita bisa mempelajari Al-Quran itu dengan baik. Kalau panjenengan punya hajat besar, hajat itu ditulis. Karena apa? Pasti sama antara pikiran dan batinnya. Tetapi kalau cuma didoakan, belum tentu sama dengan batinnya. Lisan dengan batin itu bisa beda. Tetapi kalau ditulis, ya Allah, saya minta ini ya Allah, ya Allah. Makanya di psikologi, saya Mbak, kalau menangani kasus-kasus psikosis, sakit jiwa, maupun kasus-kasus spesial need itu, terapinya nggak repot-repot sudah. Ya sudah, yang pertama litat ilbalak dulu, sedekah dulu sudah, terserah semampunya. Karena yang menyembuhkan bukan saya, yang menyembuhkan Allah, bayar dulu ke Allah. Setelah menyembuhkan ke Allah, saya pakai cara psikologi. Bagaimana? Tulis setiap hari. Kamu pengen normal? Ya tulis, ya Allah, semakin hari saya semakin sehat, normal dan bahagia. Berapa lembar Ustaz? Berlembar-lembar. Setiap malam minimal 21 malam harus ditulis itu. Malam ke-22 ya sembuh. Loh, semudah itu, semurah itu. Kenapa? Ya karena pikirannya dikondisikan, alam bawah sadarnya dikondisikan. Kenapa? Antara akal dan hatinya disamakan, motoriknya juga ikut. Selesai sudah. Ya, yang bisa menyembuhkan penyakit itu kan Allah dengan dirinya. Ya, bukan yang lain, psikolog, psikiater, termasuk di situ dokter itu kan wasilah. Ya, tidak selamanya dokter itu ketika mengobati tidak selamanya sembuh kok. Tidak selamanya sembuh. Kalau Allah nggak ridho, kalau Allah masih menambah untuk ujiannya, ditambah sama Allah, nggak disembuhkan sama Allah. Itu tergantung Allah. Karena itu, kalau panjenengan pengen punya hajat apapun, pengen mengkondisikan apapun, itu ditulis. Punya hajat apapun, setelah itu ditulis, itu beberapa bulan jenengan buka lagi. Bener ndak ini? Ya, ternyata banyak. Saya Mbak juga seperti itu. Ketika saya punya harapan, saya tulis sering-sering itu. Karena apa? Karena tulisan itu ada energinya. Ada di lapisan yang nomor 3 namanya supramental man. Supramental man ini berkaitan dengan tulisan dan gambar. Makanya para motivator itu mengatakan, kalau kamu pengen sesuatu, ya tempel gambarnya di tembok kamu. Kenapa? Setiap hari kamu lihat itu mobil mewah, sehingga kamu termotivasi untuk memiliki mobil mewah. Masuk ke alam bawah sadarnya yang level 3 itu. Terus lebih halus lagi apa? Ya, subliminal man. Subliminal man ini berbicara pada wilayah kata-kata dan doa. Makanya kata-kata dan doa itu hati-hati. Karena masing-masing setiap kata-kata itu ada energinya. Ayo, kata-kata itu semuanya ada energinya. Apapun itu kata-kata, itu ada energinya dan rasanya beda-beda, aromanya juga beda-beda. Saya cinta kamu, rasanya bagaimana? Beda dengan panjenengan mencela orang lain. Ya, meskipun itu cuma kata-kata. Makanya kita diajarkan berdoa, karena di dalam doa itu selain ada ketundukan di situ bahwa diri kita itu adalah butuh Allah, bahwa kita adalah hamba. Nah, karena itu caranya ada namanya self-talk. Self-talk itu adalah berbicara kepada diri sendiri agar selalu positif. Atau namanya self affirmation, kan diajarkan itu oleh para ahli-ahli. Ya, termasuk di dalamnya meditasi. Kalau menurut mereka, pendekatan mereka meditasi. Kalau kita kan tafakkur, tadzakkur. Kita meditasi tertinggi di dalam diri kita, di Islam itu adalah sholat. Sholat itu adalah meditasi tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari sholat. Ayo, di dalamnya semuanya sudah lengkap. Pengelolaan batin, pengelolaan pikiran, khusyuk dan sejenisnya itu di dalam sholat. Karena sholat itu adalah meditasi tertinggi. Makanya sholat ar-raha, sholat itu adalah istirahat. As-salat mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin, liqa'un baina abdi wa rabbi. Ayo, ada ndak yang mengalahkan? Yoga, meditasi, gak ada yang bisa mengalahkan salat. Masalahnya salat kita itu adalah salat syariah, tidak salat khusyuk. Kalau salatnya salat khusyuk, semua yang didapat pasti dapat. Masalahnya kita jarang sekali salat kita itu sampai di level khusyuk. Salat kita yang penting menggugurkan kewajiban syariahnya, yang penting syarat rukunnya bener Ustaz, yang penting yang lain urusannya Allah, ya bagus. Tapi kalau begitu terus, kapan naiknya? Ya, karena itu menjadi penting. Rubahlah pikiranmu dan perasaanmu, dan kamu akan rubah hari depanmu. Yakinlah itu. Ya, karena itu tadi, hukum hidup adalah keyakinan. Keyakinan adalah pikiran dalam batinmu. Makanya batinmu, alam bawah sadarmu tergantung kamu. Jadi kamu pengen sukses, daya batinnya nanti menjadi pendorong menciptakan sukses itu. Kamu pengen sehat, sehingga daya batinnya mengkoordinasi ke dalam semua struktur tubuh sehingga akan menjadikan sehat dan sejenisnya itu. Ya, karena itu muhsin itu harus dimulai dari
sibuk ke dalam merupakan laku pengaturan daya batin sadar dan bawah sadar. Jadi orang yang baik di dalam tafsir agama itu adalah sibuk ke dalam, bukan sibuk keluar. Kalau sibuk ke dalam bagaimana? Hasibu qabla an tuhasabu. Dia sibuk menilai dirinya sendiri, tidak ada kesempatan untuk menilai orang lain. Karena apa? Dia meyakini bahwa dirinya belum tentu benar-benar baik. Karena ini menjadi penting. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi ya, di dalam kitabnya Al-Khawatir itu mengatakan, pikiran adalah alat ukur yang digunakan manusia untuk memilih sesuatu yang dinilai baik atau tidak baik. Nah, karena itu penting ya. Di dalam kitab Quwwat At-Tahkum Fid Jan juga disebutkan, hari ini Anda tergantung pada pikiran Anda ya. Hari ini tergantung pada pikiran Anda kemarin dan saat ini. Tindakan itu ditentukan oleh pikiran. Lagi-lagi, makanya tidak boleh kita bersuudzon, itu tidak boleh. Jangan sampai ada di dalam diri kita itu diberikan kesempatan sedikit pun untuk berpikir yang tidak baik. Karena apa? Karena akan kembali pada diri kita sendiri. Karena itu kita harus selalu baik atau muhsin ya. Tetapi faktanya begini, berdasarkan hasil riset di Fakultas Kedokteran San Francisco disebutkan, lebih dari 80% pikiran manusia itu negatif. Artinya apa? Setiap hari kita menghimpun 48.000 pikiran negatif. Nah, ini berdasarkan hasil riset. Manusia di dunia ini 80% pikirannya adalah tidak baik. Pun kembali kepada diri kita sendiri. Kita satu hari itu banyak baiknya atau tidak baiknya pikiran kita. Ya, itu yang menjadikan diri kita itu sebenarnya sukses itu gampang selama kamu mau, kata Allah. Kenapa kamu tidak mau sukses? Ini sudah dikasih jalan yang seluruh-seluruhnya mustaqim, tapi kamu menolaknya. Ya karena ulah diri kamu sendiri. Nah, dan ternyata berdasarkan hasil riset, 80% manusia di dunia ini banyak negatif thinking. Ya dikit-dikit negatif thinking, dikit-dikit negatif thinking. Terus kemudian dia tidak sadar tiba-tiba sakit. Kenapa? Karena pikirannya sendiri sebenarnya. Ya bukan karena yang lain. Tapi banyak di antara kita menyalahkan yang lain. Pikiran itu membentuk mindset, mempengaruhi intelektualitas seseorang, termasuk sehat dan sakit. Di dalamnya juga ada sugesti, perasaan, ya, ekspresi wajah itu dipengaruhi ketika senang, citra diri, harga diri, percaya diri itu berbeda ketika seseorang itu mampu mengelola pikirannya. Ketika panjenengan jatuh cinta, ya, ketika kita jatuh cinta sama seseorang, bagaimana? Wajahnya berseri-seri gitu, semangatnya luar biasa ketika dia jatuh cinta. Tetapi ketika benci sama orang, baunya aja gak enak, meskipun parfumnya bagus atau mahal parfumnya, baunya saja gak enak. Kenapa? Itu mempengaruhi. Kalau di pengaturan sugesti, ya, pengaturan sugesti, kenapa sih? Misalnya panjenengan tanpa harus memegang jeruk, tapi sekarang jeruknya misalnya panjenengan saya sugesti, ya, ini adalah pendekatan yang sebagian dari kita mengatakan pendekatan adalah sugesti alam bawah sadar. Coba bayangkan misalnya panjenengan sekarang memegang jeruk nipis, terus kemudian dibelah. Bayangkan setelah dibelah terus kemudian panjenengan masukkan di dalam mulut, bagaimana? Kita langsung gitu kan? Itu loh, padahal tidak ada barangnya, apalagi ada barangnya. Jadi pikiran kita itu mempengaruhi mindset. Makanya hati-hati. Jadi orang yang baik dan orang yang tidak baik kelihatan dari postur tubuhnya. Orang yang garang dengan orang yang flamboyan kelihatan dari postur tubuhnya. Ada kita kan ketemu orang itu kelihatan itu menakutkan, padahal ya orangnya cakep ya, tidak. Tapi kok energinya kok sudah begini, berarti energi batinnya itu yang sudah tidak baik. Makanya para alim, ya, para wali itu sudah nggak perlu pakai ilmu psikologi sudah, karena beliau ini sensitivitasnya tinggi. Ya, karena dia mampu membaca energi dan aura. Ketika melihat seseorang itu ya sudah, melihat orang ini baik, ini sok baik, ini pencitraan, itu tahu sudah karena ada energinya. Ya, tergantung. Makanya kita ini ketika bersahabat dengan orang lain, tanya, kamu ketemu saya nyaman apa tidak? Kalau kamu tidak nyaman ketemu saya, ada catatan, berarti energi di dalam diri kamu tidak baik. Ya. Kalau itu tidak bisa dibohongi, makanya anak kecil itu kan,
ketika ada anak, ada seseorang yang hatinya halus, dia akan senang diajak kemana-mana. Tapi kalau yang mengajak ini hatinya tidak baik atau kurang ikhlas, tidak mau itu diajak anak kecil. Karena anak kecil masih wali, dia tidak punya dosa, sensitivitasnya tinggi. Kenapa? Kita itu bawa energi, hati-hati loh. Makanya kadang kita menilai orang lain pintar, menilai diri kita sendiri kadang tidak mampu. Ya, karena itu ya pakar kesehatan holistik mengatakan ya penyakit mengunjungi Anda pada saat yang salah, pada saat Anda salah dengan pikiran Anda. Obatnya adalah syukur, yang kedua adalah berpasrah diri. Ini adalah beberapa pakar mengatakan bahwa penyakit itu akan mengunjungi Anda pada saat ada yang salah dengan pikiran Anda. Obatnya ada dua. Pertama adalah syukur, yang kedua adalah pasrah. Jadi selain syukur itu ada ridho di dalamnya. Ini penting. Sembuhkan penyakit dengan berhenti membenci, berusaha mencintai dan menerima apapun. Nih, ini sudah. Jadi cinta, modalnya itu adalah cinta. Sembuhkan penyakit dengan berhenti membenci. Karena ketika kamu membenci, kamu membangun masalahmu sendiri. Ketika kamu membenci, kamu membangun penyakitmu sendiri. Ketika kamu membenci, kamu membangun kegagalanmu sendiri. Dan berusaha mencintai dan menerima apapun, karena di dalamnya ada banyak kesuksesan. Sebagai contoh, pakar lagi mengatakan, misalnya efek pikiran terhadap tubuh, misalnya marah 5 menit akan melemahkan imunitas selama 6 jam. Makanya berpuasa ini kita sudah bisa melakukan dengan baik. Dendam dan menyimpan kepahitan akan merusak imunitas. Ya, dendam terus kemudian benci pada orang lain itu akan merusak imunitas, sehingga stres, kolesterol, hipertensi, serangan jantung, rematik, artritrik, stroke dan yang lain-lain itu karena dia marah yang tidak dikelola dengan baik. Saya kira selesai nih. Sudah syuruk. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan terkait dengan ini? Saya kira jelas ya. Ada yang bertanya? Jadi, ada yang bertanya? Oh, kalau tidak ada yang bertanya, ya saya kira cukup ya. Ya, jadi kesimpulannya begitu. Ya, contoh misalnya gangguan pencernaan. Ya, itu akibat stres yang berkepanjangan, khawatir, penyebab penyakit nyeri bahu dan pinggang. Ya, sedangkan khawatir itu misalnya nyeri bahu atau pinggang, itu biasanya khawatir. Mudah tersinggung, ya mudah tersinggung itu penyebab insomnia. Kebingungan, ya bingung dikit-dikit bingung, itu penyebab gangguan tulang belakang bagian bawah. Terus kemudian takut secara berlebihan, sakit ginjal, berpikir negatif, penyebab dispepsia. Ngerti dispepsia? Sulit mencerna itu karena berpikir negatif. Emosi dan pemarah itu penyebab hipertensi dan hepatitis. Sombong itu penyebab penurunan imunitas. Ya, sering menganggap remeh orang lain itu diabetes. Kesepian penyebab demensia, segala macam demensia, pikun. Makanya mbah-mbah yang lansia jangan dibiarkan sendiri. Ya, biar tidak pikun. Makanya anak cucunya harus mendampingi. Ya, misalnya mbahnya pengen berduaan sama Mbak Kakung sama Mbak Putrinya pengen berduaan, tidak boleh, harus ada yang menemani. Karena pasti nanti akan kesepian. Kalau kesepian gampang pikun nanti, demensia. Terus kemudian bersedih dan rendah diri, penyebab leukemia. Nah, ini secara psikologis dan ini berdasarkan hasil riset di bidang psikologi Islam. Karena itu selalu muaranya adalah di batin. Kesimpulannya apa? Selalu bahagia. Yang kedua apa? Biasa saja menjalani hidup itu, jangan berlebihan. Tawassut, posisinya harus seimbang. Yang ketiga apa? Berusaha untuk mengelola batin. Jangan dibiarkan batin ini nanti akan mengerak. Kalau sudah mengerak, mengeras. Kalau sudah mengeras pasti sombong, pasti merendahkan orang lain, pasti yang lain-lain. Kelola itu, karena aset terbesar di dalam diri seseorang itu adalah batinnya. Amal itu juga dihitung dari batin. Jadi jelas nih. Jadi berpuasa itu harus dengan akhlak. Jangan puasa cuma menahan lapar dan dahaga, tetapi akhlaknya dipakai. Ya sudah, jangan mengkritik orang, jangan ngomongin orang,
diem sudah. Kalau sudah waktunya berbuka dengan baik. Insya Allah kita akan sukses puasa kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya. Susah nafas itu karena marah yang tidak terlampiaskan dengan baik. Ya, paham. Jadi kalau pengen ini, yus ngomong aja wis. Opo ono nih. Kalau mau minta materi. Ya. Itu saya kira menjadi penting. Saya kira itu nggih. Ya, apalagi ada yang tanya? Ya. Kakian muring-muring itu ya sesak nanti. Ya, paham ya? Hipertensi, coba. Kita bisa melawan sesuai dengan bertambahnya umur. Jadi di dalam hal ini kita ini sudah tua, nggak usah macam-macam lah. Betul. Iya, mengambil aja apa-apa. Betul. Dan di sini harus ada Maluku. Betul. Bukan ini ya. Iya. Maluku ya. Harus Maluku. Masya Allah. Kamu bapakmu bisa pur, bapakmu itu biasa waktu itu. Betul. Ya. Ada tambahan dari apa tadi? Betul itu. Jadi Maluku ya, bukan Irian. Insya Allah. Betul ya. Sudah. Jadi sibuk ke dalam, jangan sibuk keluar. Kalau sibuk keluar nggak ada selesainya. Ngelihat tonggo, ngelihat teman, wes nggak mari-mari kok. Jadi sibuklah ke dalam. Ukurannya adalah ukuran kita, bukan ukuran orang lain. Makanya kalau pengen bahagia itu ukurannya ukuran kita. Jangan ikut bahagia orang lain. Ya, kalau ukuran bahagia orang lain punya mobil ya, mobilnya baru lagi, bahagia belum tentu. Belum tentu. Ya, kalau panjenengan tanya kepada yang beli, cicilannya gede, Mbak. Belum tentu lah. Makanya ukuran kalau panjenengan pengen bahagia, ya ukurannya diri sendiri, jangan orang lain. Kenapa kita ruwet selama ini? Karena pakai ukuran orang lain kita masukkan ke kita. Ruwet. Ukurannya adalah diri kita sendiri. Lihat orang-orang kampung itu. Orang-orang kampung itu loh, santai saja. Waktunya ke sawah, waktunya ke pos kampling, waktunya ke sholat, pulang ya biasa saja. Waktunya ke pos kampling, dia kemudian duduk bersama-sama guyon, habis itu pulang. Semudah itu, bahagia itu nggak perlu diukur dengan materi, dan tidak ada hubungannya bahagia itu dengan materi. Apalagi tidak ada hubungannya bahagia itu juga dengan bahagianya orang lain. Beda kok bahagianya orang lain dengan bahagia kita. Nah, saya kira begitu ya. Kalau batuk dicek pernapasannya, paru-parunya ya dicek. Yang pertama ya ukurannya pertama medis, dicek ya paru-parunya sehat apa tidak, merokok atau tidak. Terus yang kedua, batuk yang berlebihan dan tidak sembuh, lihat tulang belakangnya ada yang ada sumbatan atau tidak tulang belakangnya. Kalau itu semuanya sudah dicek, ya itu tadi, batuk itu salah satu simbol ada segala sesuatu yang tidak ternetralisir di dalam dirinya. Itu adalah batuk. Makanya batuk itu kalau sebenarnya menurut kedokteran, batuk itu kan suruh membiarkan, itu kan toksik gitu kan. Biarkan aja, nanti waras-waras dewe. Kenapa? Karena penyakitnya dikeluarkan di batuk. Tapi banyak di antara kita batuk menyiksa, padahal itu dibersihkan, toksik namanya. Nah, tetapi kalau itu berlebihan terus, ya melihat ke dalam lagi, oh boy, ya itu yang dicari. Saya kira begitu ya. Jadi mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhiru qawli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.